gue mau ngomong nih, kenapa? Tadi sebenarnya gue sempat ganti roti Jepang gue. Lo bawa nggak? Gue tinggal aja dah di situ. Ditinggal di mana? Di tempat dia buang air kecil. Oh my god. Terus? Kayak udahlah, itu udah kayak merinding. Nah itu sempat pas kita lanjut jalan, si tour guide-nya tuh bingung. Kok kita di sini terus ya? Sempat kayak gitu ngomongnya. Padahal dia tuh udah sering banget lah nganter orang. Lewatnya jalan-jalan itu juga. Udah, ya Allah yang akhirnya kamu bangun. Emang kenapa? Kok aku di rumah? Kapan aku pulang? Ibu ceritalah di situ. Di situ juga ada anak-anak yang kemarin ikut. Dan ibuku cuma bilang gini, makanya kalau misalnya ibu bilang jangan ya jangan. Apa ya namanya ya? Meniti diri ya, masuk ke dalam diri. Pulanglah, pulang. Kalau bahasa gue sekarang, lu harus pulang. Lu kelamaan di luar. Gitu. Bangsat lu pada ya, ngeroyok gua. Berani-beraninya lu ngeroyok gua. Oh deh. Alright guys, ketemu lagi di cerita kamu. Malam hari ini Harsha Subandrio bersama duet saya ya. Ada Kak Re. Kak Re seperti biasa. Sehat? Alhamdulillah. Kayaknya kurang sehat loh. Kalau gue ngeliat dari jerawat lo. Iya, jerawat banget. Kenapa jerawat tuh? Tapi kan malam ini gara-gara hujan nih Kak ya. Jadi dingin banget. Udah gitu gak apa-apa lah orang pada masuk ke studio supaya juga studio jadi lebih hangat. Gitu. Tapi lo nemenin gue gak apa-apa dong malam ini? Yoi. Aman ya? Aman. Karena gini Kak, di sebelah kita itu ada ketek tuyul namanya. Aduh. Jadi tanpa sengaja Kak, ketek tuyul ini gue berkenalan sama ketek tuyul di TikTok. Dia masuk di live gue gitu. Oh gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol jadi ikutan bercanda gitu. Tiba-tiba berbicaralah tentang dunia goib. Bener gak? Betul banget. Iya gitu. Dia suka kagetan ya orangnya. Iya kagetan banget. Tuh. Kenapa lo bisa kagetan? Nggak tahu. Emang bawaan dari aja. bawaan gitu. Nah, lo boleh nggak sih ceritain sedikit aja kenapa namanya ketek tuyul? Sebenarnya nggak sengaja juga sih nemuin kata-kata ketek tuyul biar unik aja sebenarnya. Ternyata banyak yang mempertanyakan kenapa sih namanya ketek tuyul kayak gitu. Ya kan sebenarnya bisa aja Kak. Tuyul botak. Kalau nggak asam ketek. Bisa. Iya, kan? kenapa dapat ketek tuyul? Kan kita juga nggak kepikiran. Lu bener jago juga lo. Iya. Iya. Gitu. Nah malam hari ini ketek tuyul atau yang nama aslinya tuh sebenarnya adalah Shanti. Shanti ini dia ceritanya tuh banyak banget. Dan lu sebenarnya sama dunia goib itu hubungannya seperti apa sih? Sebenarnya sengaja nggak sengaja sih. Itu dari kecil juga sebenarnya udah dapat cerita dari ibu sebenarnya kan. Kayak sering main sama makhluk-makhluk kecil kayak gitu. Makhluk kecil itu kayak gimana sih sebenarnya? Visualnya mukanya tua tapi botak. Bayi ajaib. kayak film bayi ajaib. Bayi ajaib. Kecilnya mungkin kayak tuyul gitu. Iya. Oke. Ya mungkin kita bilangnya tuyul kali kayaknya. Tuyul tua ya. Tuyul tua. Oke, lanjut. Kasian lu udah tua jadi tuyul aja katanya gitu. Terus udah sih dari situ terus berkembang lagi dari SMP, SMA gitu sampai ya sekarang gitu. Keganggu nggak sih sebenarnya lu sendiri San sama hal-hal gitu? Sejujurnya ya, karena kan mengganggu aktivitas ya Kak. Tuh sih lebih apa ya, pengen aja hidup kayak orang-orang normal yang lainnya gitu, yang pusing cicilan kayak apa. Ini lu nggak pusing cicilan sekarang ya? Pusing Pak, aduh Pak, mohon maaf nih. Lu takut nggak sih emang gitu-gituan? Sebenarnya sejujurnya iya banget. Takutnya takut gimana nih? Lebih makanya kayak berkaitan sama kagetan itu. Kalau dengar suaranya tuh kayak tuh. Gini, dia kemarin sempat cerita di live yang sampai lo masuk itu kan. Iya. Dia keganggu sama suara-suara, iya kan? Betul banget. Bener kan? Menurut lu suara yang menakutkan buat lu tuh kayak gimana sih? Hembusan nafas sih. Deket apa jauh? Jauh. Suaranya
Jauh. Kalau Tapi jauh itu tuh- berasa banget kalau itu hembusan napas gitu ya. Kayak Iya. gitu. Itu sering lo dengar. Lumayan. Dan kadang bukan ketawa sih, lebih kayak gitu. Tapi itu jauh jaraknya. Gitu. Tapi kalau ngelihat Kadang. Kadang berarti pernah ya kan? Pernah. Durasinya nih sama denger sama sama si suara itu sama ngelihat lebih banyak kan mendengar. 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 Oke. Jadi ternyata si ketek tuyul ini memang sesuai nama ya. Sesuai nama dia kayaknya hidupnya memang ada di lingkaran dunia goib. Nah, yang mau dia ceritain ini tadi sempat gue dibocorin sedikit. Kenapa cerita ini terjadi? Karena katanya dia tidak mendengarkan kata orang tua. Benar nggak? Betul banget sih. Ceritanya kayak gimana? Silakan. Oke. Ya, selamat malam Kak Harsha Selamat dan malam. Kak Rey. Ya malam. Selamat Oke. malam. Sebenarnya mau cerita ini waktu itu pengalamannya pas aku di Pulau Sempu Pulau Sempu. Pulau Sempu tuh di mana sih? di Malang. Oh Malang. Sekitar 2 jam ya dari Malang ya, Iya. kalau nggak salah. Kan transit dulu kan ke Sendang Biru. Betul. Kan. Itu kita trip itu berenam waktu itu sama 2 tour guide lah. Nah di situ tuh ceweknya tuh ada 3 orang. Nah kita perjalanan juga nggak sengaja tuh. Tadinya tuh kita pengen ke Bromo. Ya kan. Terus tiba-tiba ada nih satu nih mantan bilang ke Sempu dulu yuk gitu, explore karena katanya bagus segala macam. Oke lah, akhirnya jalan. Pas sampai sebelum kita nyebrang ke Sempu, itu tuh malamnya tuh di Sendang Biru itu hujan deras banget. Ternyata paginya lumpur banyak, ya kan. Sebelum nyebrang itu sebenarnya udah ditanya nih sama orang di situlah bapak-bapak. Mohon maaf, yang cewek-ceweknya ini ada yang lagi halangan atau enggak, gitu kan. Ya, gue jawab ya enggak, dan temen gue satunya enggak. Dia juga bilang nih enggak nih, si C lah, kita bilang. Si C bilang oh ya udah aman. Terus di sana kalau melihat sesuatu yang sekiranya itu aneh, jangan diucap. Jangan dibahas juga Jangan gitu. dibahas, udah anggap aja kayak ya udahlah gitu. Udah kita sampai pas banget turun kapal itu gue sama si B inilah udah lihat-lihatan nih. Udah. Nah, si mantan gue ini nyeletuk lah. Itu ada ular bagus sih warnanya merah. Itu jadi posisinya tuh ada pohon kayak berkas jatuh gitu. Nah ularnya di situ. Malang jadi. Terus kita kayak udah tuh diam, jalan. Itu nah si C ini tiba-tiba bilang kayak pengen buang air kecil nih, gitu kan. Nah dia keceplosan, tapi lagi datang bulan. Kita di situ kaget lah. Tapi lo nggak jujur. Kok nggak gitu. jujur ya, gitu kan. Nah, si C ini tipikal orang yang selalu denial lah, gitu kan. Udah nggak apa-apa, udahlah nggak apa-apa, ya udahlah. Tapi misi-misi ya, kita pada ngomong kayak gitu kan, misi-misi lah gitu. Assalamualaikum lah kalau nggak gitu. Udah selesai, udah kita lanjut jalan, terus kita istirahat di bawah goa. Kita duduk lah, kita makan cemilan. Nah di situ gue ngelihat ada sekelebat sebenarnya, sekelebat kayak orang jalan gitu kan. Udahlah gue cuekin. Terus ada lagi ngelihat nenek-nenek nih. Itu nenek-nenek ngapain? Kok kayak manggul apa sih yang buat tempat bakul nasi gitu loh kan. Oh iya. Sebenarnya kayak tukang jamu gitu. betul. Nah tapi di otak kayak ngapain nenek-nenek ya? Cuman ya udahlah. Nah karena keinget pesan si bapak ini kan, ngeliat apapun itu udah diem aja, udah diem. Nah si C ini dia bilang gue mau ngomong nih, kenapa? Tadi sebenarnya gue sempat ganti roti Jepang gue. Lo bawa nggak? Gue tinggal aja, dah di situ. Ditinggal di mana? Di tempat dia buang air kecil. Oh my god. Terus? Oke, udahlah, itu udah kayak merinding. Nah itu sempat pas kita lanjut jalan, si tour guide-nya tuh bingung. Kok kita di sini terus ya? Sempat kayak gitu ngomongnya. Padahal dia tuh udah sering banget lah nganter orang. Lewatnya jalan-jalan itu juga. Sempat terus akhirnya kita diam dulu. Terus ngeliat jam,
Di jam 1 nih. Nah sedangkan kita itu harus balik itu sekitar jam 3 atau jam 4. Udah harus balik lah ibaratnya. Ke Uber nggak ya gitu, dengan medan yang lumayan berat lah, ada lumpur segala macam. Sampailah akhirnya singkat cerita kita ke pantai itu. Di pantai itu si C ini berulah lagi nih, gitulah. Berulahnya ngomongnya sembarangan, nggak ada apa-apa gitu. Nah kita kan kayak ya udahlah gitu, udah diem aja lah, udah diem, kita nikmatin pemandangan, foto-foto, cabutlah kita pulang. Kejadian itu pulang, sebenarnya itu udah feeling tuh udah gak enak. Ini ada sesuatu nih pasti nih, karena tiba-tiba tuh si mantan gue itu dibilang gini, kamu nggak apa-apa kan yang? Jadi dia bilang ngomong kayak gitu kan, nggak apa-apa emang kenapa? Kayak beda aja dari tadi, lebih banyak diem. Kan tadi pesannya emang diem, ya udahlah diem. Sampai kaki gue tuh keprosok di tengah-tengah akar. Di situ yang gue inget terakhir adalah gue teriak karena kesakitan. Dan gue sadar itu, maksudnya benar-benar yang sadar banget itu pas gue udah sampai Jakarta ternyata Kak. Tuh. Jadi lo lama juga ya? Berapa lama pingsan? Kalau kata teman-teman gue sebenarnya gue nggak pingsan. Item gue ini kebalik. Oh, muter. Nah, pas dibawa ke kereta saat mau pulang ke Jakarta pun, ya kondisi gue emang bener-bener nggak kondusif lah. Tapi gue ngerasanya nggak ada rasa apa-apa gitu loh Kak. Kayak cuma tidur aja. Tidur. Pas bangun melek, gue ngeliat kok gue di rumah. Terus ngeliat kok ibu tuh udah nangis. Situ ibu udah nangis, udah ya Allah yang akhirnya kamu bangun. Emang kenapa kok aku di rumah? Kapan aku pulang? Ibu ceritalah di situ. Di situ juga ada anak-anak yang kemarin ikut. Dan ibuku cuma bilang gini, makanya kalau misalnya ibu bilang jangan ya jangan. Nah si C ini masih kekeh. Enggak, itu bukan gara-gara gue, emang lo nya aja bengong. Masih begitulah. Akhirnya sempat dipanggilin ustadz, dibilang ini ada sesuatu nih pasti. Di sana emang nggak dipesan untuk jaga omongan, jaga perilaku gitu. Nah si C ini bilang ya ada, cuman gue mau buktiin aja kalau semua itu nggak benar gitu. Nyalinya gede juga si C. Iya. Tapi at the end of the day kayak akhirnya ya udahlah, udah nggak main sama si C ini. Cuman efeknya itu kadang kalau sampai sekarang ya Karya, mimpinya itu pasti ada di tepi laut, yang itu adalah di Pulau Sempu, sendirian, kosong aja. Rasanya tuh apa ya? Apa mungkin karena masih kebawa trauma yang dulu atau gimana? Ya itu sih. Sampai sekarang mimpi lo? Terkadang. Yang intens itu mimpinya kapan sebelum sekarang ini? Apa dulu lebih intens gitu? Intens itu 3 bulan yang lalu, sebelum merit. 3 bulan yang lalu intensnya tuh intens gimana? Apakah setiap hari atau gimana? Bangun tidur siang itu pasti mimpinya itu. Lo terganggu banget, San? Parah, karena itu kayak ngingetin memori aja gitu, memori yang nggak enak. Dan sebenarnya ada apaan sih gitu loh, di sana tuh ada apa gitu. Kenapa? Apakah memang diriku tertinggal di sana? Ya kan? Gue tadi mau ngomong itu, apakah diriku tertinggal di sana? Kan tidak tahu juga gitu. Tapi lu pernah ngobrol sama nyokap juga soal ini? Iya. Nah nyokap sih cuma bilang pokoknya apa-apa itu udah dengerin aja. Kalau ibu udah bilang jangan diterobos lah. Karena berat rasanya waktu itu ngelihat kamu tuh posisinya kasarnya udah diasinin segala macem soalnya gitu. Dan itu ngelukain nyokap juga pengalaman itu. Pasti shock lah. Iya. Begitu. Rasa lu sekarang kayak gimana sih San sebenarnya? Rasanya nih. Rasa apa nih? Rasa sama alam gaib itu. Pasti kan kayak ada apa sih namanya?
di lu ada perdebatan kan? Banget. Kenapa sih gue gini? Gitu kan pasti kan. Banget. Itu perasaan lu tuh kayak gimana sih sebenarnya? Sebenarnya Yang bisa ya, lu ceritain ya. garis besarnya adalah ya itu, kenapa gue? Kenapa gue? Kenapa gue yang harus ngalamin ini? Gue pengen hidup normal, bener-bener literally normal banget, yang jalanin hari-hari gue tanpa ada ketakutan segala macem, yang pikiran-pikiran dari memori yang nggak enak, dan itu kan juga sebenarnya setahu gue itu juga ngundang hal-hal yang sebenarnya kita tidak inginkan, gitu sih. Lebih ya pengen melepaskan semua. Pengen terbebas ya, gitu. Nah mungkin sekarang lahannya Kak Re nih. Ini mungkin teman-teman, ini kan kebetulan kita lagi live juga ya di TikTok ya. Bisa ngelihat, bisa dengar ceritanya Shanti yang udah penasaran kayak apaan gitu ya. Mungkin Kak Re bisa melihat nih sebenarnya Shanti itu kenapa sih gitu. Gue mau nanya dulu. Sensitifnya lo itu dari umur berapa? Dari 2 tahun. Umur 2 tahun ya. Lo ngeh itu sesuatu yang tidak nyata umur berapa? Masuk SD. Sekitar 7 tahun. Iya. 7 tahunan. Nah dari umur lu 7 tahun sampai dengan sekarang, pernah nggak ada penanganan khusus gitu untuk ngebantu lu supaya nggak, ya lu nggak takut, lu gimana gitu? Pernah sih, sempat balik ke Solo kan. Di Kasunanan itu sebenarnya sempat kasarannya diruat lah. Diruat, coba ditutup, dan hasilnya aku seminggu sakit. Seminggu sakit dan itu balik lagi Kak. Dan baliknya itu sekarang sampai sekarang ya. Jadi sebelum itu solid, itu pasti blur dulu. Blur, terus dia kayak hologram. Oke. Gitu. Ya. Setahu gue itu ada beberapa faktor kenapa bisa seperti itu. Salah satunya itu yang terkuat tuh dari keturunan. Dari keturunan. Ya, entah dari keturunan yang mana nih, bisa langsung, bisa juga yang jauh sebelumnya. Gitu. Cuma ya sudah, namanya kita udah dapet, ya mau diapain gitu kan. Sekarang yang penting kan solusi gitu kan. Betul, solusinya. Nah, kembali ke cerita tadi yang di pulau. Jadi kalau yang gua rasain nih, lu tuh sebenarnya kayak kemasukan gitu loh. Bisa jadi lu ditempel, setempel-tempelnya di berusaha masuk mungkin gitu. Tapi yang gua rasain tuh sebenarnya ada perlawanan dalam diri lu tuh. Lu boleh mengingat-ingat, boleh, kan lu yang ngalamin. Sempet lu ada perlawanan. Jadi sebenarnya ketika dia mendekat, itu sebenarnya lu ngeh. Sebenarnya lu ngeh. Gitu. Tapi ya mungkin kapasitas lu pada saat itu masih belum mumpuni. Jadi ya kalah sama dia. Akhirnya lu dalam kondisinya jadi gak sadar. Betul. Gitu. Nah karena itu dibawa pulang belum diselesaikan, akhirnya membekas. Dalam artian dia dihantuin. Nah secara realnya mungkin dia gak nampakin. Masuklah ke alam mimpi gitu. Nah alam mimpi juga bisa jadi juga faktor ketakutan lu juga, belum tentu dia juga gitu. Iya. Jadi ada beberapa kemungkinan. Nah, kalau saran dari gue sebaiknya dibersihin supaya nggak jadi gimana-gimana gitu. Karena itu juga ya cukup mengganggu juga sih. Iya. Karena ketakutan itu kan macam-macam. Betul. Yang namanya ketakutan macam-macam. Dan kita ini ada yang memang udah dari sananya. Iya. Jadi born sama kemampuan itu ya. Iya. Kan kita dikasih plus minus. Betul. Gitu. Nah kalau kita nggak menyelesaikan minus-minus kita, yang pada akhirnya ditambah semasa hidup kita bikin minus lagi gitu kan. Iya, tapi manusia ya gitu. Numpuk. Akhirnya yang tadinya dapat 1 nih bawaan, banyak. kita bikin sendiri. Borongan. Kita nambahin sendiri, nambahin 2, 3, 4, 5.
ketika loadnya membesar, ketakutannya jadi nggak karuan, nggak bisa dihandle sendiri, jadinya gokil. Itu. Jadi kalau saran gue sebaiknya coba lu meniti diri ya, masuk ke dalam diri, pulang. Kalau bahasa gue sekarang, lu harus pulang, lu kelamaan di luar. Gitu. Jadi kita kembali ke dalam diri kita telusurin apa-apa aja sih nih yang bikin gue ketakutan. Apakah selain kejadian yang tadi diceritain, ada kejadian-kejadian tertentu atau mungkin tragedi kali, sehingga kita tuh di masa lalunya entah mentalnya terguncang, entah kita punya rasa penyesalan yang tinggi tapi tidak ada penyelesaian, atau tragedi itu bikin luka batin yang dalam dan belum terselesaikan juga. Yang pada akhirnya ketakutan-ketakutan itu jadi banyak tadi, akumulasi. Nah ketika dia keluar, lu jadi babak belur gitu loh. Sempet gak sih ngerasain babak belur karena ketakutan? Banget. Solusinya apa? Ya sholat sih. Sama mencoba untuk memaafkan. Ya, salah satunya itu. Kalau misalnya rasa di dalam ini memang harus dikeluarin, keluarin aja. Sekarang pun nggak apa-apa. Rasa keselnya, rasa marahnya bisa kan kayak bisa jadi kayak gitu. Bisa. Berarti sebenarnya nih kalau misalnya sebenarnya yang terjadi di Sempu itu spesialnya di dia kan Kak sebenarnya. Santinya iya, spesial kan. Tapi memang ada penyebabnya. Cuma karena yang bisa si makhluk ini deketin atau masuk cuma ke badannya Santi, jadi yang lainnya ya nggak perlu gitu. Jadi Santi lah yang kena. Padahal penyebab perbuatannya belum tentu Santi gitu belum loh. tentu dia gitu. Tapi bener loh, lo sekarang rasanya gimana? Kayak ada sesuatu yang mau keluar cuman kayak ketahan sih. Apa yang membuat itu ketahan? Lo masih ragu-ragu ya? Iya. Cerita. Yang bikin lo ragu apa? Banyak hal sebenarnya. Ya itu maksudnya Kak, masih belum belum bisa berdamai sama keadaan. Ya itu memang tiap orang itu prosesnya akan berbeda. Apalagi perempuan tuh paling lambat biasanya. Sekalipun perempuan lebih mudah memaafkan, biasanya kan begitu. Tetapi tetap aja dalam proses move on-nya lama. Iya. Perempuan Karena tuh seperti itu. Perempuan menggunakan perasaan daripada logika. Yes. Iya, belum kan? lagi latar belakang Om. Belum lagi sifat dan watak kita ya, kan beda-beda nih, pembawaannya gitu. Jadi kembali lagi terakumulasi. Jadi ketakutan bukan karena satu hal, bukan karena dia sensitif, bukan. Mungkin dari sensitifnya ada takut, tapi ditambah lagi dengan ketakutan-ketakutan lain. Sebelum ini, tadi jauh sebelum kita mulai syuting, Santi sempat cerita sedikit ke gue. Lo punya luka dulu itu kan, yang tadi itu kan lo cerita. Gue tidak mau kepo jadi gue gak nanya banyak-banyak. Tapi itu tersirat di lo sekarang nih. Iya, salah satunya lukanya itu. Ketika luka itu belum terselesaikan, lo cerita, lo gak akan pernah bisa nahan air mata lo. Oke. Serius. Kayak kelilipan sini. Iya. Emang lagi banyak debu di sini? Banyak banget kayaknya. Debu masa lalu nggak sih? Debu masa lalu ya? Debu masa lalu. Boleh dong. Iya.
Jadi Tapi nggak apa-apa kalau misal, makanya tadi gue bilang kalau rasa lo di sini apa, lepasin aja nggak apa-apa gitu. Gak lah, ntar jadi kayak tali kasih dong. gue share sedikit ya. Ya mudah-mudahan ini bisa membantu gitu. Jadi ada satu momen ternyata gue tuh nggak ngeh dan bisa dikatakan juga lalai. Tahu kan lalai? Tahu. Nah, ternyata di dalam diri gue, akibat kelalaian gue, akibat kebodohan gue nggak ngeh. Ternyata ada luka, ada trauma. Jadi traumanya tuh beruntun. Ya, trauma gue tuh beruntun. Ketika gue ngeh, rasanya dunia tuh kayak mau hancur. Itu pengalaman gue ya. Kalau gue air mata gue udah habis. Gitu. Maklum lah. Iya, karena belum dibenahin, Nggak apa-apa, Gak apa-apa, nggak jadi masalah. Nanti dikasih tekniknya. Aduh maaf ya, ini Enggak apa-apa. Gua justru gini. malu ih. Enggak. Gua gini. Kimata itu nggak cuman cerita-cerita horor. Tapi gua sama Kak Re itu kayak punya niat untuk ngebantuin temen-temen yang punya masalah yang ada hubungannya dengan goib, tapi juga masalah yang ternyata dari dalam dirinya dia yang harus dihilangkan. Kita beneran serius. Iya, Nggak apa-apa. jangan ngerasa sendiri. Jangan sendiri. Kita punya cerita yang sama kok, masing-masing. Cuman kejadiannya berbeda-beda aja. Oke, gue lanjut ya. Jadi ketika gue pahamin trauma itu, gue ngerasa kayaknya dunia mau hancur. Yang pada akhirnya di situ gue mencoba, ini kenapa sih? Trauma kan hal biasa loh, secara umum. Terus oke lah, gue sekarang tahu ternyata gue punya luka di batin atau di perasaan gue gitu. Ya udah, kan tinggal disembuhin. Kembali lagi teori. Bener kan? Betul. Teori. Tidak segampang mempraktekkan, tolong. Itu air mata, air bawang bombay. Udah sekolah berenang lebih kali. Bukan main gitu kan. Ya pasti ngalamin lah. Orang begini aja cerita, istilahnya keluar terus kan. Nah, gue agak bisa ketawa sekarang. Lumayan. Udah lumayan bisa ketawa. Lumayan. Ya. Semoga nanti aku juga bisa seperti itu. Amin. Amin. Harus Bisa, kalau mau berusaha pasti ada jalan. Nah, Tuh. gue coba untuk pahamin dulu ya luka gue dan trauma gue karena ini perjalanannya jauh banget nih dari masa kecil. Dari gue tuh dimulai SMP gitu. Gue coba terus gue analisa, jangan-jangan ada lagi nih trauma gue. Ya, maksud gue mau beresin sekalian gitu loh, sapu jagat ya kan. Bener. Udah terus tuh gue telusurin sampai pada akhirnya ternyata ketemu bukan hanya dua Trauma itu bukan? Satu luka om. Satu luka. Yang satu trauma. Ternyata gue menemukan lagi yang lain-lainnya. Tapi ingat ya, harus jujur sama diri sendiri. Kalau dia mah nggak apa-apa, bohongin aja. Kenapa? Nggak gitu juga kali konsepnya. Nggak gitu ya. Nah, dari sekian banyak PR gue nih, kan gue anggap PR dong. Itu kan problem di dalam diri gue. Gue analisa lagi. Ini pakai ilmu teori lagi. Pantesan gue tuh kalau gue ingat-ingat nih, gue jadi kayak gini. Ya ampun, gue ngerenung sambil nangis bombay gitu. Dah, gue coba untuk memahami dulu, tapi nggak bisa. Ini pikiran, maaf ya, busuk ke kiri, ntar ke kanan, mau lurus tuh susah. Kiri, ke kanan. Tambah nangis. Buntu pikiran gue pada saat itu. Gue kesel.
Gue bentak-bentak pikiran gue. Oh. Bangsat lu pada ya, ngeroyok gue. Berani-beraninya lu ngeroyok gue. Udah. Ngambil wudhu. Sholat dulu. Habis sholat gue lanjutin meditasi. Nah, di meditasi itu barulah gue memahami betul-betul kenapa gue kayak gini nih. Gitu. Ada si kenapa luka, gini ada gue si sampai trauma. nangis Bombay, kenapa gue kayak dunia mau runtuh, gue baru paham setelah gue melakukan meditasi. Udah paham nih, gue melek gitu kan, teng, itu air mata otomatis dar. Jadi selesai meditasi nongol lagi tuh rasanya. No, ini juga mencong lagi tuh. Kok bisa? Keren pokoknya Om. Asli keren. Makanya ya itu klimaksnya nanti gue bilang orang yang lulus dari sini gue ngangkatin jempol asli. Yes. Gue angkat jempol. Pasti lu kan kebayang. Nah, dinamikanya gue ngambil keputusan. Ini hidup gue, pikiran-pikiran gue, perasaan-perasaan gue. Tapi saat ini gue diobrak-abrik sama mereka. Diacak-acak semua sama mereka. Dada, gue definisin boleh ya? Dada gue rasanya penuh, pengap. Pernah ngalamin? Lagi nih. Nah, penuh, pengap. Gak apa-apa. Ditambah ada satu tusukan kayak jarum tuh di jantung dan dia menetap. Si tusukan ini. Dia menetap. Jadi bukan ditusuk-tusuk. Celep ada di dalam. Rasanya ya, rasanya loh, rasa. Sampai sini lo ya. Sampai segininya lo bikin gue bilang. Ya, sampai begini gue dibikin. Dada sesak penuh, sini ketusuk jarum. Tengah nih, dada tengah. Sakit sesakit-sakitnya. Dan rasa bengkak sebengkak-bengkaknya. Oke. Kok jadi aku yang nangis sih? Gitu. Nggak berhenti sampai di situ. Perut gua kan gendut. Jadi di atas bagian sini dia gini. Gitu. Oh. Keluar dia. Kayak berdenyut. Jadi denyut di permukaan kulit gitu ya. Gue liatin, apalagi ini ya Allah, apalagi. Gue bilang, terusin aja, hancurin sekalian. Saking gue udah speechless dan nggak bisa berpikir jernih pada saat itu. Tapi ya gue pikir rasa itu udah datang, sekalian aja dadanya. Sampai gue nyebut, ya Allah, aku serahkan, aku terima, dan akan aku jalani. Terserah mau digimanain, atur aja. Makin jadi dong. Makan gak bisa. Yang ketelan cuma air minum. Sampai 5 hari ya? Pada waktu itu, lama Om. Lama ya? Lumayan lama itu kejadiannya. Nah, singkat cerita, gue merasa kelelahan. Kebetulan gue punya catatan afirmasi gitu kan. Gue buka lagi lah file gue sampai gue ketemu yang gue ngerasa klik gitu loh. Kayak cocok nih sama keadaan gue gitu kan. Udah gue taruh tuh di meja gitu kan catatan gue. Udah gue baca terus. Enak tuh perasaan gue. Asli enak. Kelar gue baca, begitu lagi. Sampai ada satu titik di hari keberapa gitu ya, gue nggak bisa jalan, lemes, karena kan asupan nggak masuk, lemes tuh, kaki lemes. Gue bingung dong, sehebat ini lu ya mau ngancurin gue bilang. Keren juga cara kerja lo, gue bilang. Tapi kan kalau gue marah sia-sia. Sementara gue tahu itu tuh adalah trauma gue sendiri gitu. Itu tuh diri gue sendiri. Perang gue melawan diri gue sendiri. Makanya gue kasih judul kan beberapa bulan yang lalu tuh Om, gue kasih judul antara aku dan diriku. Gue kasih judul tuh antara aku dan diriku.
Di story itu bener-bener perang gue gitu loh. Nah, akhirnya berapa hari kemudian lah gitu ya, sholat malam, gue berdoa nih ceritanya. Dalam doa gue sebutin, ya Allah, rasa yang kurasakan saat ini dari rasa traumaku, rasa pikiranku, rasa perasaanku yang terluka, batinku yang sakit. Ada kejadian-kejadian tragedi masa lalu yang mungkin belum terselesaikan dan tersimpan di dalam batinku sehingga membuat luka, yang membuat diriku sesak. Wah, gue sebutin semua ada tuh. Aku sadari dan aku terima. Baru putus di situ, gue diem. Makin jadi itu sini. Kayak beneran asli itu kayak kiamat. Modelnya kayak kiamat. Kiamat di badan sendiri gitu ya. Setelah itu gue berdoa lagi. Gue mohon ampun. Setelah gue terima, gue mohon ampun gitu. Gue minta ampun semua apa segala macam dari perkataan gue mungkin yang pernah gue nyakitin orang. Yang mungkin ya gue sengaja atau enggak, gue sadar atau enggak, atau kebodohan gue kali. Namanya itu dari SMP loh gue, ya kan? Kita udah nggak inget satu persatu kesalahan kita. Akhirnya gue sampaikan juga tuh dalam doa. Aku tahu ini ketentuanmu dan aku tahu ini akan baik-baik saja. Aku tahu ini yang terbaik untukku. Bantu aku ya Allah, agar aku mampu menyelesaikan permasalahanku ini dengan cara yang baik. Gue hanya minta itu. Udah tuh selesai nih sholat malam. Tidur. Gak bisa. Ini nih yang dimainin. Pikiran. Keren. Padahal kita tahu teorinya. Iya kan? Ketakutan cuma ada di dalam diri kita. Pikiran. Pikiran maksudnya. Kita teorinya tahu. Giliran dipraktekin, dia kan mencong tuh, ting gitu kan, lurus gitu kan. Kita tidur lagi. Tadi mencong lagi tuh, lurus. Mau sampai kapan? Nggak tidur dong jadinya. Iya, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur berhari-hari. Udah nggak makan berhari-hari, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur berhari-hari. Akhirnya gue speechless. Entah itu hari keberapa gue udah nggak ingat. Gue cuma mengulang perkataan aja. Terserahlah. Intinya gue sudah memaafkan diri gue sendiri. Nah, ketika gue mengucapkan gue memaafkan diri gue sendiri, kok ada rasa yang beda? Kan gue megang gini. Karena memang kan ada sini gue rasa ada tusuk jarum, pengap. Jadi gue suka gini-gini gitu loh. Tapi pada saat gue ngucap gue udah memaafkan diri gue sendiri, itu ada rasa yang berbeda. Dan gue agak, kok beda ya? Wah, clue nih. Gue nggak positif. Wah, clue nih. Karena tangan gue megang badan gue sendiri. Kok nyaman ya? Gue ngerasa ada kenyamanan di situ. Akhirnya gue coba ambil posisi meditasi. Gue meditasiin, gue pegang begini. Gue cari yang sampai gue dapat anget dan enak gitu ya, dada kiri. Ternyata antara jantung dan dada gue dapat posisi enaknya. Gue merem tuh. Gue baca Bismillahirrahmanirrahim. Hai diriku, maafkan aku ya, yang selama ini masih banyak kurang, masih banyak salah, sehingga melukai hati dan batin, sehingga menjadi trauma yang belum terselesaikan. Maafin banget ya. Hai diriku, aku mengakui aku mencintaimu. Aku menyayangimu. Aku mau jujur sama kamu. Hai diriku, sudah terlalu lama aku bermain-main di luar. Baru kali ini aku sadar aku harus kembali pulang. Hai diriku, kembali, terimalah aku kembali pulang. Gue diem tuh.
Gue rasain nafas gue gitu ya. Gue rasain perasaan gue rasain pikiran gue. Hilang itu semua. Gone. Nah sambil megang gitu, gue kan merem. Namanya posisi meditasi kan. Merem. Gue turunin tangan gue tuh pelan, tapi gue masih merem, posisi merem gue turunin pelan. Gubuk, wah semua kumat lagi nih. Kusut lagi dia. Asli kusut lagi. Gue diem aja tuh, gue rasain dulu. Gue pegang lagi. Doanya sekarang lebih spesifik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku memaafkan semua orang yang pernah melukai hatiku, yang pernah menjadi sumber tragediku, yang pernah datang dalam kehidupanku namun membuat diriku tidak nyaman. Aku memaafkan mereka semua. Ya Allah, aku memaafkan kedua orang tuaku yang mungkin mereka ada salah pola asuh terhadap diriku sehingga diriku menjadi seperti sekarang. Ampunilah mereka ya Allah. Aku mohon ampunan-Mu. Ya Allah, aku memaafkan semua orang-orang terdekatku yang kusayangi, kucintai, siapapun dia. Siapapun. Entah itu sahabat kita, entah tetangga kita. Jika mereka pernah menggores luka di dalam hatiku, di dalam batinku, dan penyebab traumaku, aku memaafkan mereka semua ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jika diriku pernah memaki, mencaci, atau mungkin pandanganku, pendengaranku, ucapanku, perjalanan hidupku, kelakuanku, sikapku banyak menyakiti orang lain tanpa kusadari maupun kusadari. Kadang kita caci maki orang sengaja gitu kan. Aku mohon ampunan-Mu ya Allah. Ampunilah aku. Aku sungguh-sungguh dalam permohonan maaf ini. Aku sungguh-sungguh memaafkan mereka semua. Aku sadar akan doaku, aku sadar akan ucapanku. Terima kasih untuk semua pengalaman dalam kehidupanku. Aku terima, ku sadari trauma ini, luka ini, ketakutan ini. Aku sadari, aku terima. Ya Allah, aku mohon kepadamu. Sembuhkanlah traumaku. Sembuhkanlah luka di hatiku, luka di batinku. Bimbinglah aku ke jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Amin. Dah. Gue diem aja tuh. Sampai benar-benar feel gue tuh enak. Jadi gue termasuknya tuh doa tapi dialog gitu loh. Antara aku dan diriku ya sama Tuhan gue gitu kan. Gitu. Alhasil gue bisa tidur. Gue dapat ngantuk tuh. Gue diem aja. Gue dapat ngantuk nih. Tapi gue harus ngecek dulu gitu kan. Oh ternyata setelah gue pengakuan, gue mengakui semuanya, gue terima semuanya, gue berterima kasih juga sama Allah. Ternyata mengurangi trauma itu 50%. Kita belum action loh, baru minta. Menurut lo Kak Sinta Santi. Oh jadi Sinta sih gue. Rama dong. Iya. Santi bisa gak lepas dari itu semua? Hah? Ini kan terbuka untuk umum Om. Siapapun yang bersungguh-sungguh menjalankan ya insya Allah berhasil gitu. Cuma memang proses gedebak-gedebuknya ini harus mau dijalanin. Gak apa-apa tertatih, gak apa-apa kadang maju mundur, kadang otaknya kembali error, gak apa-apa karena itu memang prosesnya. Gak ada yang instan gitu. Nanti setelah itu, setelah udah dijalanin itu akan tahu sendiri
bagaimana rasa di sini dan akan ada pengalaman sendiri. Dan akan pekanya udah beda nanti. Gitu. Jadi rasa takut itu memang harus sembuhin. Harus healing. Ya. Tapi lo memang mau dong keluar dari ketakutan itu. Banget sih. Iya kan? Karena kan sudah bertahun-tahun. Ya. Dari ceritanya Kak Re tadi, lo gimana rasanya sekarang? Itu sebenarnya dari ceritanya Kak Re itu kayak itu yang sebenarnya pengen gue ungkapkan, cuman gue nggak bisa. Berarti nanti ungkapinnya berdua aja sama dia. Udah tadi. Oh, udah tadi ya. Tapi mungkin ini yang memang lo harus mengikuti prosesnya, jalannya. Dan seperti tadi yang lo bilang Kak, bahwa lo harus jujur dan lo harus ngelawan si penolakan itu yang ada di dalam diri kan. Karena nanti listnya panjang masalahnya. Itu dia. Listnya panjang banget. Listnya panjang. Sumpah. Ketika itu terjadi sama gue sampai nggak mau terlewat satu hal pun tentang kekurangan gue. Karena kan gue mau dialognya sama Tuhan. Ngapain ditutup-tutupin? Gitu. Kita langsung ya. Dialognya langsung. Ya doa ya kan. Betul. Jadi benar-benar itu gue list. Karena khawatirnya nanti gue lupa gitu. Kalau di list kan bisa taruh gini kan, gitu ya. Kita senderin gitu kan, udah kita ini gitu untuk membantu kita karena lagi galau kan, gitu. Jadi sejujur-jujurnya cari tahu dulu aja. Makanya bahasa gua itu pulang ke rumah. Balik ke rumah. Ke diri kita sendiri ya. Iya. Tapi gini. Di rumah yang benar-benar bantu support lo selain nyokap, selain si Chandra suami lo, siapa lagi sih sebenarnya? Cuma mereka berdua doang. Udah itu doang. Sama sebenarnya ada satu lagi. Siapa tuh? Diri lo sendiri. Oh iya sih, lupa kan. Bener makanya kan disuruh pulang, tadi nggak pulang. Makanya emang harus pulang. Pulang gitu. Yuk. Kebanyakan main di luar, lupa pulang. Iya kan. Kita sibuk untuk mungkin ada yang kerja, ada yang jadi ibu rumah tangga, sibuk ngurus ini ngurus itu, sininya nggak diurus. Padahal ini utamanya, gitu. Makanya lu nangis mulu kan dari tadi? Nggak tahu. Nggak nangis itu nggak apa-apa Santi, beneran. Iya. Itu namanya lu jujur gitu loh. Jujur aja nggak apa-apa. Cuman kan tidak bisa terungkapkan, tapi ternyata tadi relate sama apa yang Kak Re ceritain kan, kayak sudah diwakilkan gitu. Jadi terima kasih loh Kak Re. Sami-sami. Gue melihat gini ya, walaupun itu kejadian sama Kak Re sendiri, tapi gue gini, ini sebenarnya tuh energinya tuh digeser dikit-dikit ke dia, iya kan? Nih, biar segera terlaksana gitu. Aduh. Itu. Iya lagi. Ya, iya kan? jadi memang namanya kehidupan ya, dinamika person to person itu berbeda. Betul. Tapi kalau gue sih ya, gue ngerasainnya hanya beda timing aja. Hanya beda timing. Mungkin case-nya beda-beda tipis saja lah. Karena biar bagaimanapun, seperti yang pernah gue bilang, gak ada orang hebat. Gak ada. Ya, gak ada orang hebat. Kita semua orang lagi belajar. Orang lagi belajar semua. Cuma beda-beda aja nih. Mungkin dia senang IPA kali, mungkin lu kimia gitu kan. Gue mungkin matematika gitu kan. Hanya beda di situ aja. Jadi pada dasarnya nggak ada orang hebat, gitu. Jadi tinggal bagaimana kita, kapan nih ngehnya. Iya. Kapan ngehnya ya? Kapan ngehnya? Gitu. Luar biasa ya. Ini kadang-kadang ya memang Kak Re itu semuanya tersirat. Om Bre, Mas Bre, Tante Bre. Jadi kita kadang-kadang suka susah ngobrol, ya kan? Mencari solusi selalu di luar. Mulai sekarang coba pelan-pelan. Siapa tahu solusinya ada di dalam diri kita sendiri sebenarnya.
Mari kita cari solusinya ke dalam. Yang penting jujur Om. Jujur. Jujur. Karena gini, banyak orang sulit untuk mengakui kesombongannya. Serius. Banyak banget sulit mengakui kesombongannya. Ini harus diakuin. Toh gak ada yang denger kok. Ya. Kan kita sendiri langsung. Itu kan interaksi lu gitu loh. Antara lu antara aku dan diriku dan Tuhanku kan gitu. Jadi yang tadi gue bilang lu meniti ke dalam diri tadi ya, coba aja lu satu lu list pokoknya apapun kekurangan lu sampein aja. Jadi biar apa ya, ngeplong gitu loh. Biar enak. Ya daripada mendingan lo ngaku jujur kalau lo sombong daripada lo diteriakin sama Mandra. Sombong amat. Oke, Pak. Iya kan? Gitu. Iya lagi. Iya kan? Bener lagi. Bener. Gimana dong? Ya, jadi kira-kira itu ya. Ini karena berhubungan malam hari ini juga Kare tadi 3 jam di Gaharu, 3 jam di tol. Kasihan dia 6 jam ya. Jadi moga-moga lo udah mulai lega ya. Lo udah mulai lega tapi dikit-dikit ada. Alhamdulillah ada sedikit kelegaan sih. Moga kelegaan itu menjadi terus ya. Amin. Nanti thank you. Thank you juga Kare. Kak. Oke Om Isan, makasih ya. Iya. Om Bre, Mas Bre, Tante Bre. Jadi cerita kamu itu nggak cuma soal about horror ya, tapi gimana kita juga bisa ngebantuin orang-orang yang mungkin mengalami drama horor di dirinya, gitu. Iya nggak sih? Ya. Kayaknya iya deh. Kayaknya iya. Semoga Santi bisa terbantukan dengan sudah cerita gitu, dan semoga nanti ke depannya jadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, terima kasih. Sorip ya, ketemu lagi di cerita kamu berikutnya. Episode terbaru seperti biasa hari Rabu sama hari Jumat ya. Kenapa hari Rabu dan hari Jumat? Karena emang cuman hari itu kita tayangin, nggak di hari lain. Jangan lupa aktifin belnya. Oh iya. Ntar gue lupa lagi. Yang ngasih super thanks, thank you banget. Thank you ya. Thank you guys. Alright, kita ketemu lagi nanti. Bye. Dadah.